At-tuhuru syatrul iman. Orang yang hobinya bersih-bersih itu juga sebagian daripada iman. Baik itu bersih-bersih sifatnya adalah bersih-bersih sifatnya jasmani, ada yang sifatnya rohani. Apa bersih-bersih sifatnya jasmani? Ya kita bebersih sesuatu yang sifatnya kelihatan mata. Mandi, wudu, bersihkan rumah, bersihkan apapun. Pokoknya kok senang-senang yang bersih-bersih, maka itu termasuk juga tandanya orang yang imannya sempurna. Itu tanda. Walaupun juga rumah kalau nggak pernah disapu, kalau ditanya tuan rumahnya, Pak punya iman tidak? Punya. Kok nggak pernah disapu rumahnya? Ya memang ini. Itu bukan berarti nggak punya iman. Tapi tanda tanya orang iman itu dia senang berbersih. Hobinya bersih aja, badannya bersih, bajunya bersih, walaupun nggak mahal. Karena bersih itu tidak harus mahal. Kanjeng Nabi hobinya bersih. Kanjeng Nabi hobinya luar biasa. Di antara yang disebutkan di dalam hadis, karena beliau itu saking orang yang menjaga kebersihan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadis tidak pernah lupa dengan yang namanya satu sisir yang dibawa. Sisir. Kenapa? Kanjeng Nabi itu rapi setiap hari. Nyisir rambutnya nih. Sudah rambutnya panjang, gak pernah sisiran, setengah gimbal. Kenapa ini hoki buat saya nih? Itu bukan bagian daripada keimanan. Kenapa nanti dijual kiloan? Katanya apa? Katanya kalau gimbal itu nanti banyak berkahnya. Berkah dari mana? Jadi Kanjeng Nabi bawa sisir. Sisirnya buat apa? Bukan buat Kanjeng Nabi saja. Ada bawa Kanjeng Nabi itu sisir yang giginya apa? Yang giginya halus, sisir buat rambut halus. Ada juga disiapkan sisir untuk orang-orang yang rambutnya ikal atau apa tuh, kasarnya tuh. Yang nyisirnya itu pakai tenaga tuh. Saking rambutnya mungkin sebagian orang ikal ya, jadi harus kuat. Itu disiapkan sama Kanjeng Nabi. Saking apa? Kanjeng Nabi hobi bersih, hobi rapi. Sehingga apa? Kemanapun Kanjeng Nabi pergi itu gak pernah lupa. Itu diantara yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Minyak wangi. Itu juga nggak pernah nggak pernah ketinggalan. Ini zaman-zaman akhir biasanya kalau sudah 50 ke atas tuh minyak angin yang dibawa. Bukan minyak wangi, minyak angin. Fresh care dan lain sebagainya. Ini sudah mulai melenceng. Kalau dulu Kanjeng Nabi minyak wangi, ini minyak angin kan gitu. Kenapa? Kanjeng Nabi kalau mau tempat-tempat baik itu pakai minyak wangi. Jangan sampai datang ke tempat baik, di perkumpulan yang baik, itu nggak mandi, saat apa baju nggak dicuci sudah 1 bulan. Loh kok nggak dicuci? Semakin tidak dicuci, semakin auranya bagus. Oh tidak. Jadi semakin bersih, semakin imannya sempurna. Jadi apa? Wangi terus Kanjeng Nabi. Itu yang Kanjeng Nabi disebutkan apa? Disebutkan bahwasanya keringatnya Kanjeng Nabi itu dijadikan min atyabi rihina. Keringatnya Kanjeng Nabi itu sampai suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah setelah hijrah dari Mekah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad diuji oleh Allah oleh orang-orang kafir, Kanjeng Nabi itu pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah salah satu sahabat Ahlul Madinah. Nah, Kanjeng Nabi tinggal di sebuah rumah sahabat, disitulah Kanjeng Nabi mungkin saking capeknya, akhirnya tidur. Jadi ketika Kanjeng Nabi ke Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Saking capeknya Kanjeng Nabi itu keringetan semuanya. Nah, ini tuan rumahnya tadi nyuruh anaknya di dalam riwayat, nak, tolong ambil botol kosong, botol kosong. Itu keringatnya Kanjeng Nabi yang keluar itu kamu ambilin gitu. Diambilin pelan-pelan, masukkan ke dalam botol.
Diambilin pelan-pelan. Kalau usah mungkin pakai daun apa pakai apa diambil. Dimasukkan ke botol. Setelah ada beberapa saat, ternyata Kanjeng Nabi terbangun kaget. Ngapain kamu? Ya Rasulullah, saya ambil keringatnya. Buat apa? Min atyabi rihina. Keringatmu itu sebaik-baiknya kita jadikan sebagai wewangian di kita. Itu keringatnya Kanjeng, udah wangi. Itu pun masih pakai minyak wangi. Kanjeng Nabi kalau lewat di jalan, seminggu itu masih nempel baunya tuh. Alima annahu qad marra di dalam apa Sahihul Maulid. Kalau Kanjeng Nabi lewat di Bandeng Mencelat sini, seandainya pun lewat, seminggu itu tahu, oh ini Kanjeng Nabi habis lewat sini nih, anggap seperti itu. Seminggu yang lalu pada lewatnya, baunya masih ketinggalan, saking wanginya, masih pakai minyak. Tujuannya apa? Ngajari umatnya agar pakai minyak wangi, dijadikan sebagai sunnah. Kalau Kanjeng Nabi nggak pakai minyak wangi, ya sudah wangi. Tapi nggak akan ada sunnah nanti pakai minyak wangi. Makanya Kanjeng Nabi pakai minyak wangi. Kemana-mana bawa minyak wangi. Mau ke majelis minyak wangi. Walaupun minyak wanginya murah. Walaupun yang 1 liter tuh 15.000 gak masalah. Yang penting wangi, gak masalah. Itu adalah termasuk sunnah. Jadi itu nggak pernah ditinggal oleh Kanjeng Nabi.